Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar materi kimia kelas 10, Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030 bersama Pak Neto. Materi ini terdapat di dalam bab 3 halaman 55. Nah, khusus pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian dan pentingnya kimia hijau. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan pengertian kimia hijau, dan yang kedua, mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Anak-anak coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar ledakan pabrik kimia. Sebuah pabrik kimia yang berada di kota Cilegon meledak dengan mengeluarkan suara yang sangat keras. Kepulan asap hitam pekat, bau gas kimia menyengat, sangat mengganggu pernapasan warga yang mengeluhkan mata perih dan susah bernapas usai suara ledakan itu. Akibatnya, warga yang lokasinya berada tidak jauh dari pabrik kimia harus mengungsi. Diduga bahan kimia yang bocor adalah formalin dengan rumus kimia CH2O. Menurut situs www.pom.go.id, pada umumnya larutan formalin 37% dalam air digunakan sebagai bahan baku pada industri panel kayu seperti kayu lapis, papan partikel, papan serat berkerapatan sedang, perlengkapan rumah tangga, dan lem emulsi yang dapat digunakan secara luas di berbagai industri. Coba kalian bayangkan, jika ledakan seperti itu sering terjadi, maka bagaimana nasib bumi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya? Bagaimana keadaan masyarakat dan lingkungan? Air, tanah, udara, tanaman, hewan yang ada di sekitarnya. Masa depan bumi ditentukan dari sekarang. Badan Dunia PBB mencanangkan salah satu program pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, yaitu bagaimana lingkungan tetap aman dan lestari. Sebagai bagian dari masyarakat global, kalian bisa berkontribusi menjaga bumi tetap lestari dimulai dari rumah. Apa dan bagaimana? Nah, pada bab ini kalian akan mengenal lebih jauh tentang kimia hijau atau green chemistry. Untuk selanjutnya, istilah yang digunakan pada bab ini adalah kimia hijau. Nah, halo pelajar Pancasila, tahukah kalian bahwa aktivitas yang kita lakukan dan lingkungan di sekitar kita selalu terkait dengan proses kimia yang melibatkan reaksi kimia? Coba diskusikan dalam kelompok di WA Group. Adakah proses kimia di sekitar kalian? Kalian boleh mencarinya melalui berbagai sumber, lalu tulis proses yang ditemukan pada buku catatan kalian. Sebagian besar dari kalian akan berpikir bahwa proses kimia itu menghasilkan hal-hal, misalnya suara ledakan yang keras, gumpalan asap, nyala api, aroma yang menyengat, atau bahkan zat-zat yang beracun. Sebagai proses kimia cenderung dianggap berbahaya dan dihindari. Mari kita lihat lebih dahulu contoh-contoh proses kimia beserta reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Contoh yang pertama yaitu reaksi fotosintesis. Coba lihat gambar. Nah, dalam persamaan reaksi kimia, reaksi fotosintesis ini adalah 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Pada reaksi fotosintesis dibantu sinar UV memerlukan gas CO2. Gas ini dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi.
Dengan adanya fotosintesis akan mengurangi jumlah gas CO2 sehingga turut mengurangi pemanasan global. Lalu, produk dari reaksi fotosintesis adalah gula, glukosa, C6H12O6, dan gas oksigen. Glukosa sebagai sumber energi bagi tanaman untuk bertumbuh, sedangkan gas oksigen yang dihasilkan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan. Contoh yang kedua, pembakaran tidak sempurna. Ini umumnya dalam proses pembakaran minyak bumi. Misalnya, bensin yang digunakan sebagai bahan bakar umumnya merupakan reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Persamaan reaksinya bisa kita lihat di sini. Senyawa hidrokarbon CXHY ditambah oksigen akan menghasilkan CO2 tambah H2O tambah CO dan C. Proses pembakaran sampah dilakukan di ruang terbuka, artinya jumlah udara yang digunakan untuk membakar sampah terbatas. Salah satu komponen udara adalah gas oksigen. Jika jumlah udara terbatas, maka jumlah gas O2 juga berkurang. Akibatnya, pembakaran ini menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan padatan arang atau karbon yang mencemari udara sekitar. Nah, jadi selain pembakaran minyak bumi dari bensin, kendaraan bermotor, pembakaran sampah di udara bebas pun merupakan pembakaran yang tidak sempurna. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Nah, contoh yang ketiga adalah perkaratan pada besi. Ini ada paku yang berkarat ataupun pagar besi yang berkarat. Persamaan kimianya Fe ditambah O2 ditambah H2O itu akan menghasilkan Fe2O3 X H2O. Jika benda yang terbuat dari besi bereaksi dengan udara, maka lama-kelamaan akan terjadi perkaratan sehingga benda akan rusak. Mengapa? Karena udara mengandung gas oksigen dan uap air. Perkaratan ini ditandai dengan munculnya lapisan tipis berwarna merah kecoklatan pada permukaan benda. Contoh reaksi yang keempat yaitu pemanggangan roti. Persamaan kimianya 2NaHCO3 solid ini akan menghasilkan, apabila dipanaskan akan menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O ditambah CO2. Soda kue atau NaHCO3, natrium bikarbonat, jika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2. Gas ini memberi tekanan pada dinding adonan roti sehingga membentuk rongga-rongga. Keadaan ini membuat roti mengembang dan menjadi lebih empuk. Berdasarkan contoh-contoh tadi, bagaimana pendapat kalian terhadap proses dan reaksi kimia? Tulislah jawaban kalian di buku catatan ya. Nah, ternyata proses kimia tidak selamanya menakutkan kita. Ada proses kimia yang baik, bermanfaat, dan aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman, dan sejahtera. Demikian pula lingkungan akan tetap terjaga. Proses kimia seperti ini dikenal sebagai reaksi kimia hijau. Prinsip kimia hijau pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1998 sebagai Father of Green Chemistry bersama John Werner. Untuk lebih memahami kimia hijau, mari kita jelajahi aktivitas 3.1. Buka halaman 59 ya anak-anak. Nah, baca dan analisis artikel berikut ini, lalu jawablah pertanyaan yang ada di bagian bawahnya. Oke, kita baca sama-sama ya.
Green chemistry atau kimia hijau berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Bahaya di sini bisa berupa ledakan fisik, sifat mudah terbakar, toksikologi mutagenik, karsinogenik, termasuk perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, pencemaran lingkungan lainnya, dan paparan kimia. Efek zat berbahaya terhadap lingkungan, air, udara, makanan, pertanian, perubahan iklim, dan banyak lagi bahaya di setiap sudut lingkungan membuat kita semakin waspada untuk lebih fokus dan mempraktikkan konsep yang lebih hijau. Dalam konsep kimia untuk pengembangan berkelanjutan, kita harus selalu memikirkan pilihan yang lebih aman dan lebih baik pada pilihan bahan maupun proses kimia. Penggantian klorofluorokarbon dengan hidroklorofluorokarbon dan hidrofluorokarbon yang lebih aman mencegah risiko besar terkait lapisan ozon bumi tempat kita tinggal. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan pengembangan pestisida yang lebih aman bagi lingkungan membuat perubahan besar. Meskipun banyak pendekatan dilakukan dari banyak sisi, namun setiap individu perlu berpikir bahwa rumah, ruang tidur, dan dapur mereka sendiri haruslah lebih aman dan mengurangi bahaya paparan bahan kimia di sekitar kita. Hal-hal ini membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab sebagai masyarakat global. Nah, pertanyaannya silakan nanti dijawab pada Google Form yang sudah disiapkan. Cukup untuk pertemuan hari ini ya anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu dalam kondisi sehat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.